Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kenalkan saya dari Makalah kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang makalah kami yang berjudul Anak Berkebutuhan Khusus Tunarungu. Di pembahasan kali ini tidak akan lama-lama. Apa yang dimaksud dengan pengertian anak berkebutuhan khusus tunarungu? Itu di penjelasan saya menurut Herawati 2017, anak tunarungu merupakan anak yang mengalami gangguan pendengaran yang diklasifikasi ke dalam tuli atau deaf dan kurang pendengaran, memaparkan bahwa ketunarungu memberikan dampak terhadap perkembangan bahasa dan bicara, terutama bagi anak tunarungu sejak lahir. Maaf sedikit mengganggu. Perkembangan berbahasa dan berbicara mereka menjadi terhambat sehingga berakibat juga pada keterhambatan dalam pengembangan potensinya. Kondisi ketidakmampuan seorang untuk mendengar sesuatu, baik secara total maupun sebagian, dapat kita sebut sebagai tunarungu. Mengembangkan orang yang tuli adalah orang yang mengalami tidak mampu mendengar, biasanya pada tingkat 70 atau lebih, sehingga akan mengalami kesulitan untuk dapat mengerti atau memahami pembicaraan orang lain melalui pendengar dengan atau tanpa menggunakan alat bantu dengar. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian anak tunarungu merupakan anak yang mengalami gangguan pendengaran yang diklasifikasi ke dalam tuli dan kurang pendengaran yang diklasifikasi ke dalam hard of hearing dalam bahasa Inggrisnya. Ketunarungu memberikan dampak terhadap perkembangan bahasa dan bicara yang terutama bagi anak tunarungu sejak lahir atau prabahasa. Perkembangan berbahasa dan berbicara mereka menjadi terhambat sehingga berakibat juga pada keterhambatan dalam pengembangan potensinya. Karakter dan ciri-ciri tunarungu. Karakteristik anak tunarungu dari sejak fisik tidak memiliki karakteristik yang khas karena secara fisik anak tunarungu tidak mengalami gangguan yang terlihat. Sebagai dampak ketunarungunya, anak tunarungu memiliki karakteristik yang khas dan segi berbeda. Berikut ini adalah karakteristik tunarungu sebagai berikut. Yang ke-1, miskin kosakata. Anak tunarungu juga mempunyai karakteristik terutama keterbatasan kosakata. Kata-kata gaya bicaranya, dia itu terbatas ataupun yang disebut dengan macet-macet gaya bicaranya. Kedua, mengalami kesulitan dalam mengerti ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan dan kata-kata abstrak. Ini maksudnya mengalami itu susah untuk mengolah kata-katanya untuk berbicara. Kurang memahami irama dan gaya bahasa sebagai alat komunikasi dengan orang lain. Sebagai anak ketunarungu mempunyai permasalahan dalam bicaranya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang seterusnya, yang keempat, sulit memahami kalimat-kalimat yang kompleks atau kalimat panjang serta berbentuk kiasan. Maka dari itu anak harus lebih secara berulang-ulang sehingga akan terampil mengucapkan kata-kata yang kualis, yang tepat, dan jelas.
Sekian dari pembahasan kami dari kelompok 4. Minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.